wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, baik elektronik maupun media. Nah, di sini kami ingin menyampaikan sesuatu hal, yaitu tentang dugaan kekerasan yang dialami oleh 3 orang anak yang terjadi di Kabupaten Paranglaut Utara dan Kecamatan Kurtini. Jadi, adapun kronologis dari kejadian ini selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Odin. Kebetulan kami ini selaku penasihat hukum ketiga anak tersebut, yaitu penasihat hukum yang berkantor pada kantor advokat AWH. Baik, untuk selanjutnya kepada rekan kami silakan dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya rekan-rekan pers semuanya yang telah membantu dalam hal untuk memberikan pengarahan ataupun kejelasan daripada permasalahan ini. Sesuai dengan apa yang tadi yang disampaikan oleh rekan kita, bahwasanya pada saat kejadian ini bermula, ini kejadiannya tanggal 4 Desember 2023. Pada saat itu ketiga orang siswa ini ingin hendak ke kamar mandi. Jadi di salah satu sekolah ini kamar mandinya ada 4, yang satunya terkunci, yang 2-nya lagi tidak ada air. Jadi hanya satu yang berisi yang ada airnya. Jadi pada saat itu ketika siswa ini hendak mau ke kamar mandi itu, kunci kamar mandi terkunci. Jadi ditendang salah satu siswa, pintunya tetap tertutup. Ternyata ada orang di dalam. Kemudian dari dalam tersebut orang itu memaki-maki yang 3 orang siswa ini. Nah, kemudian datang satunya lagi, ditendang lagi pintu ini, dimaki-maki juga dari dalam. Pintunya belum terbuka. Nah, kemudian datang satu siswa lagi, pintunya ini mau didorong, jadi didorong dia, ternyata pintunya udah terbuka. Akibat daripada pintu ini terbuka adalah benturan entah dari engsel-engsel pintunya, kenalah salah satu siswa yang ada di dalam kamar mandi, sehingga mengakibatkan ada keluar entah apa dari mukanya atau darah. Jadi setelah kejadian itu, informasi yang dihimpun dari sekolah kemarin bahwasanya anak ini telah diobati oleh pihak sekolah. Jadi permasalahan sampai di situ sebenarnya si orang tua korban yang kita dampingi di Polres Tapsel itu tidak tahu menahu. Kemudian pada tanggal 6, ini kejadiannya di tanggal 6, kira-kira jam 7 pagi. Datanglah si orang tua si korban tadi, si perempuan tadi yang di dalam kamar mandi ini ke sekolah. Begitu dia sampai di sekolah, dia langsung menanyakan kepada salah satu murid. Dia bertanya kepada salah satu murid, yang mana yang bernama ini. Nah, jadi ada salah satu murid menunjukkan itulah yang bernama segini, kata gitu. Jadi si orang tua murid ini tadi mendatangi si korban dengan cara menarik leher bajunya, diangkat ke atas begini sampai kakinya udah nggak terpijak lagi di lantai. Selanjutnya dia langsung memukul dengan cara pakai tangan kanan di bagian belakang 2 kali. Kemudian setelah dipukulnya, didatanginya lagi yang satu lagi. Selanjutnya di situ dipukul juga, dipukul bagian kepala 2 kali juga. Kemudian berlanjut kan 3 orang ini tadi yang menjadi korban. Kemudian si orang tua murid tadi ini datang lagi, mendatangi yang satunya lagi. Itu pun dipukul kepalanya sampai terjatuh ke lantai. Begitu sekali begitu terjatuh di lantai, si anak ini bangkit. Si murid tadi bangkit, berdiri, itu dipukul lagi dari belakang. Udah gitu setelah terjatuh ditendang lagi bagian pantat belakang. Itulah jadi kejadiannya. Jadi informasi yang beredar pada saat itu, ada juga di situ guru sekolah yang menyaksikan.
pada saat kejadian itu. Nah, atas dasar itulah jadi klien kita ini bercerita sama kita, dilanjutkanlah pengaduan ke Polres Tapsel. Nah, jadi sesampainya sampai dengan saat ini proses tersebut sudah berjalan, sudah dimintai keterangan beberapa orang saksi termasuk saksi korban, orang tua murid yang menjadi korban pun sebagai pelapor sudah dimintai keterangan. Oh, jadi kejadiannya itu hari apa, Bang? Pas yang waktu anak-anak ini menendang pintu. Tanggal berapa? Tanggal 4 Desember 2023. Kemudian orang tua si yang ditendang pintunya tadi ini mendatangi 3 anak ini kapan? 2 hari kemudian, tanggal 6 Desember. Tanggal 6. Iya. Baru orang abang melapor ke Polres Tangsel tanggal berapa? Tanggal 8 orang tua korban melapor ke Polres Tapsel. Itu pada saat itu didampingi oleh KPA dari Padang Laut Utara. Iya. Jadi ini kan kalau kita dari kantor hukum baru kemarin kita mendapat kuasa, makanya kita tindak lanjuti. Oh, jadi waktu kejadian itu kan disaksikan ada waktu itu kamu bilang ada guru. Iya. Guru si ketiga anak ini Iya. menyaksikan. Nah, waktu menyaksikan itu apa respon gurunya? Apakah melerai atau gimana? Kalau informasinya dari orang tua korban, si guru ini tidak berbuat apa-apa, hanya diam. Jadi perasaan atau takut atau gimana kita nggak tahu. Jadi orang tua si yang terduga melakukan kekerasan ini, yang terlapor inilah Iya. orang mana dia? Apakah orang? Iya, orang satu kampung itu juga, satu desa. Iya. Berarti setelah menganiaya itu langsung pergi. Iya, langsung pergi. Setelah kejadian si terlapor ini langsung meninggalkan sekolah. Iya. Ini kan sudah berjalan nih proses laporannya. Iya. Polres Tapsel. Iya. Nah, orang abang selaku kuasa hukum, apa kira-kira maksudnya tindak lanjut dari Polres Tapsel menurut pengetahuan orang abang saat ini sudah bagaimana, Bang? Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap saksi atau gimana? Pemeriksaan sudah dilakukan. Nah, termasuk semua saksi-saksi yang melihat sudah dilakukan. Hanya saja kemarin masih ada informasi bahwasanya mau dilakukan pemanggilan lagi terhadap guru yang menyaksikan kejadian itu. Nah, dalam waktu dekat ini informasi dari pihak Polres itu akan dipanggil secepatnya. Harapan kita selaku kuasa hukum daripada ketiga korban tersebut, kita mengharapkan kepada pihak Polres agar secepatnya menyelesaikan permasalahan ini. Kita mohonlah kerjasamanya yang baik kepada pihak Polres Tapsel agar segera ditindaklanjuti dan supaya jangan lagi ada terjadi permasalahan-permasalahan ini di wilayah hukum kita, kan begitu. Tapi Bang, dari laporan orang abang melaporkan itu dengan dugaan pasal pelanggaran pasal berapa? Informasi yang disampaikan itu kemarin itu adalah melanggar pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, ancaman hukumannya berapa tahun? 3 tahun. Untuk saat 3 tahun 6 bulan. Nah, informasi yang kita peroleh juga pihak terlapor ini Iya. juga melaporkan klien abang, Iya. orang ini. Iya. Gimana itu? Iya, itu betul sekali bahwasanya informasi dari ketiga korban ataupun daripada orang tua korban yang si terlapor tadi juga melaporkan kejadian atas penderitaan yang dialami oleh anaknya. Karena yang menendang pintu tadi. Karena yang menendang pintu tadi. Jadi dia merasa tidak terima bahwasanya ketiga anak ini juga dilaporkan oleh orang tua daripada orang atau yang terlapor tadi. Sikap orang abang terhadap laporan dari terlapor terhadap klien orang abang ini. Ya kita sangat menghormati proses hukum yang ada di Indonesia ini. Bahwasanya setiap yang melakukan perbuatan pasti ada sanksinya, konsekuensi. Artinya orang abang siap menghadapi lah kalaupun ada laporan. Iya. Dan menghormati proses hukum yang ada. Iya, kita sangat menghormati proses hukum yang ada. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, ya pihak kepolisian juga kita harapkan harus
bijak dalam hal mengambil kesimpulan. Itu aja mungkin Bang yang untuk laporan awal, nanti kita tanya lebih lanjut jika ada yang perlu kita tanyakan. Iya, terima kasih kepada rekan-rekan pers semuanya. Kami sangat berharap agar permasalahan ini dapat diatensikan. Ya. Atau mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari